Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Seorang artis sinetron ditangkap polisi di Depok, Jawa Barat lantaran melakukan pemerasan pada kekasih sesama jenis. Pelaku mengancam sebar video syur jika korban tak mengirimkan uang puluhan juta rupiah. Petugas unit Reserse Kriminal Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat mendatangi sebuah pos ronda di kawasan Depok, Jawa Barat. Pelaku MR, seorang pesinetron sekaligus pemain film layar lebar, dilaporkan atas tuduhan pemerasan. MR yang sempat kabur dari tempat kosnya akhirnya berhasil diringkus saat tengah bersembunyi di sebuah mobil rongsok tak jauh dari pos ronda. Pelaku ditangkap setelah dilaporkan oleh korban, pria yang menjadi kekasih pasangan sama jenis karena melakukan pemerasan. Dari hasil pemeriksaan polisi, motif MR nekat melakukan pemerasan lantaran cemburu melihat korban berjumbu dengan pria lain di depan matanya. Misalnya MR ini mengancam akan menyebarkan foto bugil dan video hubungan sejenis kedua terduga pelaku dan daripada si korban. Dia minta uang berapa itu? Kalau kerugian sih sekitar 20 juta. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Terkait kasus ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS menolak undangan klarifikasi penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu. Dan dalam kasus pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan mengenai ijazah Jokowi. Dalam konferensi yang digelar tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, Roy Suryo menyatakan ia dan rekan-rekannya memilih untuk tidak hadir di Polda Metro Jaya. Alasan Roy Suryo tidak hadir karena ada masukan dari tim advokat yang menilai undangan klarifikasi bersifat tidak wajib. Namun Roy Suryo menegaskan pihaknya siap membantu polisi untuk gelar perkara khusus. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum. Saya secara pribadi dan insya Allah bersama-sama dengan Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Triroyani, Dr. Rismon Hasil dan Sianipar, kemudian juga Dr. Tifa dan Pak Prof. Egy Sujana, artinya orang-orang yang diundang besok saat klarifikasi pada hari Rabu di Polda Metro Jaya. Kami sebenarnya siap 11.000 triliun %. Ya. Kami siap. Tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap. Penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Tidak mangkir. Kami melakukan press conference hari ini itu sengaja untuk menjawab sebelumnya. Jadi bukan kami besok tiba-tiba tidak datang terus baru ngasih keterangan, bukan. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Dan kami akan sampaikan juga pemberitahuan resmi kepada Polda Metro Jaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami justru lebih siap lagi pada hari Kamis lusa untuk membantu atau untuk membersamai tim pembela ulama dan aktivis dalam rangka gelar perkara khusus. Jadi clear ya. Jadi kami semuanya siap 11.000 triliun %, kata Bang Rismon, ya gitu. Ya, jadi itu clear supaya tidak ada narasi yang kemudian miring atau minat. Sementara dalam program Rakyat Bersuara iNews TV, pakar telematika sekaligus terlapor dalam kasus ijazah Joko Widodo, Roy Suryo, mengaku pernah diminta untuk berhenti menyelidiki ijazah Jokowi oleh Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi periode 2023-2024, Paiman Raharjo. Sementara Paiman sendiri membantah terlibat dalam kasus ijazah Jokowi dan meminta namanya tidak dikaitkan karena merasa terganggu. Ya, kalau saya sih sebenarnya yang Pak Paiman itu apa? Ketemu dengan Prof. Paiman itu adalah ketika awal Mei yang lalu itu mendadak ada seorang yang memang saya kenal. Prof. Paiman itu kan dulu kan sempat jadi deputi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mendadak ini nggak ada hujan, nggak ada angin ya. Kalau dalam bahasa Sri Mulatnya itu mak betunduk gitu. Tiba-tiba kirim WA ke saya,
dan mengatakan awalnya salam Mas Roy gini apa kabar ini. Nah, tapi di tengah-tengah dia bilang kalau saya diminta untuk menyetop kegiatan ilmiah saya tentang penelitian soal ijazah dan skripsi itu ya, karena itu dia bilang saya sudah pegang yang asli gitu. Jadi loh kok saya kaget. Karena itu saya terima tuh pagi-pagi, saya lagi nyopir pagi-pagi, saya terima panjang banget, baru saya baca siangnya Mas Aiman. Dan ketika saya baca itu terus terang saya nggak nyaman. Karena dia bilang gini, dia bilang sudahlah Mas Roy, Anda harus minta maaf kepada Pak Jokowi. Saya bilang apa-apaan orang ini kok nyuruh saya minta maaf kepada Jokowi. Terus malah dia pada kalimatnya dia nulis gitu, bahwa kalau Anda tidak melakukan ini maka hidup Anda tidak akan tenang dan damai. Sorry, saya potong Bang Iman. Silakan. Pak Paiman ingin berbicara. Oh, boleh di... Saya speaker nggak? Itu bagus tuh, Boleh di Pak speaker. Paiman tuh. Ini eksklusif nih. Silakan speaker lah. Oke. Coba, silakan Pak. Silakan Pak Paiman. Pak Paiman. Ya, saya bicara aja sama Pak Iman, sebentar. Oke, silakan Pak Paiman. Ini kita live ya Pak Paiman. Silakan Anda mau menyampaikan Ya, apa Pak oke. Paiman? Silakan Pak. Ya, Mas Andi. Ini kan Pak Ya, Ini kita sedang ya live Pak. selamat malam. Selamat malam. Silakan Pak Paiman. Ya, jadi begini. Saya terpaksa ikut bicara ya, karena ini sangat merugikan saya, keluarga saya, anak saya pun sudah tidak mau sekolah, ya kan? Jadi gini, saya demi Allah sumpah mati nggak pernah yang namanya saya itu bikin ijazah Jokowi. Karena apa? Saya hidup selalu jujur. Saya itu orang kecil dari SMP, kemudian berjuang. Kalau saya nggak hidup bener, saya nggak mungkin dapat keberkahan sampai sekarang. Jadi gini, sekarang buktikan aja kalau memang saya dituduh, siapa yang bilang, terus kemudian ijazahnya bentuk yang dipalsukan seperti apa, dan siapa yang mengatakan saya di Matraman itu sampai 2017. Saya itu sampai 2002, 2003 saya itu sudah jadi Kaprodi, 2017 saya Direktur Pasca dan PLT Rektor. Jadi nggak mungkin lah saya itu membuat hal-hal seperti ini. Jadi tolong janganlah, kalau membenci dengan Jokowi ya jangan melibatkan yang lain gitu. Kalau saya benar ya, demi Allah demi Rasul, mati kalau saya melakukan hal lain. Baik, terima kasih Pak Paiman. Terima kasih Pak sekali. Paiman ditunggu nanti kalau live ya, nggak cuma suara ya. Ditunggu ya laporannya Pak Paiman ya. Terima kasih Pak Iman. Makasih Bung Andi. Oke, baik, makasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Paiman karena akhirnya muncul. Terima kasih sekali lagi, luar biasa ini Pak Paiman akhirnya muncul berani untuk menyampaikan klarifikasinya. Terima kasih, ini kami apresiasi sekali. Tapi masih ditunggu tuh Mas. Iya. Baiknya Pak Paiman tuh. Ini kayaknya ada sesuatu. Oh enggak, memang. Ini ada sesuatu Bung Roy ini. Ada data yang harus dikejar dari Pak Paiman. Ya, tadi Bung Roy tahu dari YouTuber. Iya. YouTuber yang dipercaya sama dia. Enggak gini, karena YouTuber itu teman-teman Anda semua itu ceboker Nusantara itu. Itu Apa karena nggak punya YouTuber itu juga? narasinya Orang kan YouTuber nyerang-nyerang juga. kami semua. Dan Ya itu kan? yang ngangkat Pak Iman sebagai seolah-olah Komnas HAM. Jadi gini, Beliau Pak Paiman, ini ya, terganggu Pak Paiman, ya. Ini keluarganya terganggu ya. apa itu? Dia kan sahabat beliau, sahabat Anda. Dia terganggu keluarganya karena masalah ini. Iya. Kalau Ya dibilang kan? terganggu, saya lebih terganggu Pak. Ya semua terganggu Error untuk ini. adalah gitu. Karena Jadi kalau terganggu kan Anda yang buat itu. karena Anda yang buat. Sementara itu, lembaga survei Median merilis hasil survei tentang polemik ijazah palsu Joko Widodo. Hasilnya, 55,5% responden percaya ijazah Jokowi asli dan hampir separuh meragukan ijazah Jokowi. Lembaga survei Median merilis hasil survei terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hasilnya, 55,5% masyarakat yakin ijazah yang dimiliki oleh Jokowi adalah asli. Survei ini digelar pada 12 hingga 18 Juni 2025 yang lalu, di mana ada 907 responden dari 38 provinsi yang terlibat. Metode survei dilakukan dengan menyebar kuesioner berbasis Google Form. Para responden diberi pertanyaan, akhir-akhir ini banyak berita tentang keaslian ijazah Joko Widodo. Menurut Anda, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Hasilnya, kuesioner yaitu 14,4% menganggap ijazah Jokowi palsu, sementara 55,5% menilai ijazah Jokowi asli.
Selain itu, ada 30,1% responden yang tidak menjawab atau tidak tahu. Tim Liputan iNews melaporkan.